Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia dari kelas PGMI 8 dengan NIM 2305 Di sini saya akan menjelaskan materi makalah dari kelompok 2, yaitu dasar-dasar pendidikan Islam. Dasar-dasar pendidikan Islam. Pendidikan Islam bersumber pada 6 hal, yaitu Al-Quran, yang merupakan sumber utama dalam ajaran Islam. Lalu ada as-sunnah, perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi atas perkataan dan perbuatan para sahabatnya. Lalu ada kesepakatan para ulama atau bisa disebut dengan ijma. Lalu ada kemaslahatan umat, yaitu mashali al-mursalah. Lalu ada tradisi atau kebiasaan masyarakat dan ijtihad hasil para ahli dalam Islam. Melalui dasar ini dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada tauhidullah fil ibadah, sebagaimana yang telah diketahui bahwa hikmah penciptaan manusia adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pintu utama pelaksanaan ibadah adalah ilmu yang mengharuskan adanya proses pendidikan. Yang kedua itu tauhidur rasul fit tiba, yaitu Rasulullah SAW sebagai master pendidikan Islam secara teori maupun praktek serta menjangkau segala aspek kehidupan satu agama. Agama yang dibawa oleh para nabi adalah satu, yaitu agama tauhid. Lalu selanjutnya ada kesatuan iman dan rasio. Selanjutnya ada satu agama. Agama yang dibawa oleh para nabi adalah satu, yaitu agama tauhid. Lalu ada kesatuan kepribadian manusia. Lalu kesatuan individu dan masyarakat. Selanjutnya dasar pelaksanaan pendidikan Islam. Yang pertama itu dasar yuridis atau hukum dasar pelaksana pendidikan agama berasal dari perundang-undangan yang secara tidak langsung dapat menjadi pegangan dalam melaksanakan pendidikan Islam, agama Islam di sekolah secara formal. Yang kedua itu dasar religius. Yang dimaksud dengan dasar religius adalah dasar yang bersumber dari ajaran Islam. Lalu selanjutnya adalah dasar-dasar pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk kepada umat manusia dalam rangka mengatur hidup dan kehidupannya. Kehadirannya sebagai petunjuk tidak menjadikannya sebagai satu-satunya alternatif bagi manusia, tapi menempatkannya sebagai motivator agar manusia dapat berpacu secara positif dalam kehidupannya. Oleh karena itu, wajarlah berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan manusia dari segala sektor kehidupan. Baik, kesimpulan dari dasar-dasar ilmu pendidikan Islam tadi, yaitu dari keterangan di atas bahwa dasar pendidikan Islam ada 5, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Mashalil Ar-Musalah, URF, dan Ijtihad. Sedangkan komponen-komponen atau terlaksananya proses pendidikan Islam itu melalui terdiri dari 5 komponen. Yang pertama itu tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, isi pendidikan, dan konteks yang mempengaruhi suasana pendidikan. Lalu konsep dasar pendidikan Islam adalah paradigma tentang konsep pendidikan Islam yang sudah berkembang luas sejak dulu. Dalam pendidikan kita sudah mengenal 3 konsep dasar pendidikan Islam, yaitu takbid, tarbiyah, dan taklim. Baik, cukup sekian materi tentang dasar-dasar pendidikan Islam yang saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.